Salurkan energi dari hawa murni yang dipusatkan pada zakar atau alat vital atau otong. Insya Allah teknik ini akan mampu membuat atau membuat istri banjir berkali-kali setiap kali melakukan hubungan badan dengan suaminya. Ini adalah teknik pernafasan dan doa yang perlu dilatih. Ya, dilatih dulu, dilatih berulang-ulang sehingga terbiasa dan mampu untuk menahan keluarnya sperma. Di samping itu juga alat vitalnya akan terasa seperti ada energi setrumnya. Jadi ada energi listriknya sehingga tatkala alat vital itu berada di dalam vaginanya istri, di dalam varginnya istri, istri merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa sehingga dia akan mengeluarkan cairan berkali-kali hingga memuncak. Hadiah terindah untuk istri tercinta. Ya, dengan teknik pernafasan dan doa, insya Allah mampu membuat istri banjir berkali-kali serta merasakan sensasi kenikmatan yang luar biasa hingga beliaunya akan memuncak terlebih dahulu. Atau juga suami bisa membarengi keluarnya sperma bersamaan dengan istrinya. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa apabila suami dan istri mengeluarkan sperma puncak secara bersama-sama. Alias sang suami mampu mengontrol kapan dia bisa mengeluarkan spermanya. Bisa cepat, bisa sedang, dan juga bisa lama. Latihan dasar, lakukanlah wudhu atau berwudhu yang sempurna. Kemudian baca zikir dan doa setelah wudhu, yaitu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kemudian setelah itu sholat hajat 2 rakaat. Ya, sholat hajat 2 rakaat. Kalau niat sholatnya dilafadzkan, ditalafadzkan, maka seperti ini doanya. Usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Begitu. Usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Setelah takbir kemudian membaca doa istiftah, ya, doa istiftah yaitu kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan seterusnya. Kemudian setelah membaca istiftah membaca surat Al-Fatihah. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Alam Nashrah atau surat Asy-Syarh atau Insyirah, ya. Membaca surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kemudian setelah itu ruku', i'tidal, sujud sampai berdiri. Kemudian pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Idza Jaa Nasrullah atau disebut surat An-Nasr. Idza Jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu ruku', i'tidal, sujud, kemudian duduk tasyahud akhir hingga salam. Setelah salam ada tata cara melatih pernafasan dan doanya. Setelah sholat, duduk bersila menghadap kiblat. Punggung ditegakkan, kepala juga tegak, dada dibusungkan. Kemudian letakkan kedua telapak tangan di atas paha kanan dan kiri. Telapak tangan menghadap ke atas. Ya, ingat, telapak tangannya menghadap ke atas.
Kemudian duduk bersilanya kalau bisa kakinya nggak ada yang ditindihin, yaitu kaki kanan berada agak ke depan sedikit, kaki kiri berada dekat dengan paha, ya paha kaki kanan. Telapak kaki kiri itu kalau bisa menyentuh paha kaki kanan, Jadi jangan ditindihin. Kemudian pejamkan kedua mata. Harus mengejamkan kedua mata karena ini nanti kalau tidak dipejamkan saraf-saraf matanya akan berbahaya. Jadi pejamkan kedua mata. Kemudian rapatkan kedua bibir. Jadi bibirnya dirapatkan, matanya dipejamkan. Kemudian mulai konsentrasi, ya tegak ini dalam keadaan punggung tegak. Kemudian tariklah nafas dalam-dalam melalui hidung. Tarik nafas. Sampai disimpan ke dalam perut, ya. Kumpulkan semua hawa murni dalam perut. Jangan ada yang di dada, karena ini bukan pernafasan dada, tapi pernafasan perut. Karena ada pernafasan dada, ada pernafasan perut, tapi nanti kegunaannya beda-beda. Ini menggunakan pernafasan perut, jadi nafasnya disimpan di dalam perut, kemudian seluruh anggota badannya yang belum tersaluri oleh hawa murni, mulai dari punggung terutama, itu bisa digoyang-goyangkan, ya punggungnya digoyang-goyang, digerak-gerakkan sehingga seluruh nafas itu tersalur ke seluruh sendi-sendi dalam tubuh kita. Jadi kalau belum, ya maka goyang-goyang supaya nafas itu tersalurkan. Kemudian setelah itu menahan nafas, sambil menahan nafas membaca zikir dan doa. Oleh sebab itu, zikir dan doanya ini dihafalkan dulu, ya, dihafalkan dulu berulang-ulang, setelah hafal baru diamalkan. Zikir dan doanya, Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Enggak usah pakai haula, tapi langsung la quwata. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah. Ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian nafasnya dihembuskan pelan-pelan melalui mulut, ya, melalui mulut. Jadi seperti orang meniup gitu, pelan-pelan tapi nggak langsung begitu, tapi pelan-pelan nafasnya dikeluarkan dari mulut, ya, dari mulut dilepas sampai habis, nafasnya habis. Kemudian setelah itu, setelah nafas habis dari perut, ya perutnya udah kosong, tarik lagi, ya, nariknya dari mana? Dari hidung, ya, mulutnya dirapatkan, bibirnya dirapatkan, tetap terpejam mata, kedua mata terpejam. Kemudian setelah nafasnya terisi semua di dalam perut, mulailah, ya, konsentrasi. Seluruh tubuhnya harus teraliri oleh hawa murni. Kemudian baca lagi doanya. Bismillahirrahmanirrahim, la quwata illa billah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian keluarkan lagi, begitu ya nafasnya. Ulangi sekali lagi, karena dilatih selama atau sebanyak 3 kali. Dan ini harus dilatih berulang-ulang sebelum bisa dipraktekkan.